Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai Zura. Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, sekarang udah jam berapa ya nih? Jam 1. Nah, jadi jam 1 kita ini mau ngapain ya? Nah, mau gabungin dengan Lipur. Kita mau bincang-bincang tentang kiss ya, tentang kiss. Kiss itu apa? Kiss itu kisah inspiratif gitu. Nah, sebelum itu kita tunggu dulu dari Lipur. Kita akan curcol ya, curcol. Nah, sebelum itu mau nyapa dulu nih, ada hai si Nanggel. Udah lama ya nggak ketemu, di mana nih yuk ngopi. Ada kutu ayam Kiboku. Nah, sekarang kita tunggu dulu. Ini kemana si Teteh ya? Ini mau ngapain sih sebenarnya? Nah, kita ini mau kiss. Yaitu apa itu kiss? Kiss itu adalah kisah inspiratif. Nah, jadi kisah inspiratif apa aja nih yang mau diceritakan, di-share untuk teman-teman semua. Semoga itu bisa menjadikan motivasinya ke depan. Ya, kita ambil hikmah lah gitu ya dari kisah-kisah teman-teman gitu. Oke, nah di sini ada Ihsan, halo Ihsan, ada Wilda, Wilda rindu, ada Kak Nur juga, halo Kak Nur, rindu, ada Syahbalala, ya Bang Ihsan ya masih ingat dengan panggilan Syahbalala. Nah, oke, kira-kira apa aja nih hari ini kisah inspiratif apa aja dari teman kita Lipur yang akan dibagikan, yang mungkin nanti bisa jadi motivasi teman-teman, atau oh ternyata saya kayak gitu juga ya, oh ternyata aku kayak gitu juga, pernah mengalami hal yang sama, jadi tahu untuk gimana ya harusnya, seperti apa ya harusnya kita tangani atau menyelesaikan sebuah suara motor, sebuah apakah itu tantangan hidup dan sebagainya gitu. Nah, masih kita tunggu dulu. Sebelum itu mungkin dari teman-teman juga bisa menanyakan apa aja nanti. Bibit mujair dong nanti ya, ini belum panen. Oke. Oke, nah gitu. Jadi kita sapa lagi ini, alhamdulillah sudah ada yang bergabung lagi, Murtajis, Manida, Gafur. Halo semuanya, semoga sehat ya semua di situ. Sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, yaitu protokol kemana-mana, jangan lupa hand sanitizer dan sebagainya gitu. Oke. Halo Kak Aini, apa kabar? Pada ini ya semua, kita lihat apakah Teh Lipur sudah ini. Nah, ada Nazar juga. Halo Nazar. Hai Nazar, apa kabar ini? Oke, sebelum itu kita Nah, di sini kita mungkin yang baru bergabung bingung, ini ada apa ya, Sita ngapain ya gitu ya. Nih, hari ini kita ada kiss itu adalah kisah-kisah inspiratif. Nah, hari ini kita akan ngundang
Lipur. Nah, ini baru muncul. Hai Lipur, udah siap ya dengan kisah-kisah inspiratifnya kita berbagi. Semoga yang lain bisa mengambil hikmahnya gitu. Oh, nggak dengar ya suaranya? Di mute. Kayaknya nggak di mute deh. Hai, Hai, iya saya dari Alfitian, alumni Alfitian. Tapi cuman sebentar ya. Hai Kak Aini. Dengar kok itu ada yang bilang dengar. Alhamdulillah, kira udah panik sedikit nih di mana ini ya kok bisa nggak dengar. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Teh Lipur. Ini asalnya dari Bandung, kebetulan satu penempatan dengan Ita di Hulu Sungai Selatan, Desa Muning Dalam, Kalimantan Selatan. Kalau gitu kita panggil dengan tepuk jet 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 jet. Salah tekan lagi. Gimana nih? Kita tunggu dulu. Oke, Teteh Lipur, Yeay, halo. Hai, udah ini ya, udah siap dengan kisah-kisah misteri, kisah-kisah inspiratifnya ya. Kita bercerita aja Kak Ita ya. Siap, Teh. Nah, Kak Ita gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat luar biasa ya di sini. Hujan dingin-dingin gimana gitu ya kan. Jadi kita jangan sampai ngantuk ya pokoknya ya. Dengan Siap. Ya. Di Bandung panas sekali, sini terik sekarang. Oh ya, nah ini jauh ya antara kota. Kalau kami Bandung itu singkatan singkatan dari Banda Aceh Ujung. Nah kalau ini Bandung, Teteh beneran ya, Bandung asli ya. Iya. Oke. Nah jadi Teteh kita sambil tadi udah kita buka nih, soalnya kita udah pada bilang nih, udah pada tahu teman-teman kalau di sini akan membagi kisah inspiratif nih, bincang-bincang gitu sama Teteh gitu kan. Tapi sebenarnya ini kita saling aja, cair aja supaya jangan kaku-kaku kali gitu ya. Iya Kak Ita ya. Soalnya kayaknya yang lebih pengalaman mengenai hidup itu Kak Ita ya, yang udah lama hidup di dunia ini gitu. Itu secara nggak langsung bilang lebih tua ya Teh. Iya, itu secara. Tapi sebenarnya kalau udah lama hidup juga belum tentu pengalamannya banyak. Bisa jadi orang yang baru lahir gitu ya langsung banyak gitu pengalamannya gitu Teh. Nah, Iya, Teteh gimana nih? Apa kabarnya? Mungkin supaya teman-teman tahu bisa nih Teteh perkenalkan diri dulu. Iya Kak Ita. Alhamdulillah kabarku baik Kak. Jadi benar-benar masih semangat hari ini ya, seneng aja. Apalagi bisa ketemu Kak Ita di sini ya, makin seneng banget. Ya, halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Aku namanya Lipur, aku asalnya dari Bandung. Ketemu Kak Ita, kita dipertemukan di Hulu Sungai Selatan dan sama-sama ya di angkatan 18. Kalimantan Selatan ya. Ngapain di sana ya Teh? Kita di sana ada bermain, cari teman. Selain dari ini ya. Selain dari kita punya tugas jadi pengajar muda di sana, Kak. Ya nggak sih? Iya ya. Alhamdulillah ya, sesuatu gitu ya. Iya, alhamdulillah kita udah setahun ya Kak ya di sana. Jadi udah pulang sekarang.
kita ini apa ya, bisa kita bilang kita berdua ini sebenarnya dua-duanya moderator, berdua-duanya yang akan berbagi cerita ya. Iya, selain Dan nanti ke depannya mungkin kita bakal mengundang orang lain ya, atau misalnya teman-teman nih yang mau menyampaikan kisah inspiratifnya melalui chat atau apapun, boleh nanti kita disampaikan di dalam acara ini Kak ya. Nama ya acaranya apa benar. Kak tadi? Kisah-kisah Wow, inspiratif gitu ya. Enggak, kisahnya satu ya, kisah iya, inspiratif gitu ya. Oke. Nah, ada gayanya nggak sih? kita sama-sama dong, sama-sama. Gimana gayanya? Kembali Yuk. lagi di Kiss, kisah Kita inspiratif. inspiratif. Ya. Oh, Gitu ya. banyak ya. Oke. Baik. Oke. Nah, sekarang teh Aduh. Teteh sekalian juga ya lihat WA gitu. Oh, oh Sekalian iya, lihat tentunya. WA-nya gitu ya. Eh, nah, jadi sekarang ini aduh loading ya tetehnya. Hmm, Kiss. Kita buat ini dulu. Makasih Gatoy. Ada Gatoy ini kita suruh dance katanya ya. Iya. Bingung teh. Bisa? Eh, oke. Ini teteh di sana terik banget ya? Iya, di sini cukup terik. Panas banget sih sini beberapa hari ini tuh. Jadi emang banyak debu banget. Sebenarnya kalau sore mendung sih, cuma nggak hujan. Oke. Kalau di sana badai ya kayak tadi aku dengar kabarnya. Badai pasti berlalu. Tadi angin kencang sih sebentar sebelum hujan. Jadi sekarang tinggal hujan rintik-rintik. Ini aku Oh, lokasinya sedikit di outdoor, jadi semoga nggak terlalu berisik ya. iya. Aman kok Kak suara? Ah, masih mencari-cari ya ini bagaimana. Sebentar ya, kita apakan dulu ini. Tata di sana agak sinyalnya gimana? Oke ya, dengar kan? Nah, gitu. Oke. Eh, eh. Nah, Teteh ini mau nanya dong, kalau misalnya Teteh itu kan ini kita ceritanya mau lewat berbagi Iya, kisah inspiratif kan? Iya, omku. Nah, jadi mau nanya nih kalau misalnya apa sih yang mau dibagiin dari Teteh mungkin waktu quarter life-nya itu seperti apa? Dan biasanya itu Oh, di umur berapa sih Teteh udah dapat gitu quarter life-nya itu? Bisa nih Teh. oke. Wah, ini berat banget nih pertanyaannya. Berat ya? Enggak juga sih. Oke Kak, kalau misalnya aku ditanya tentang quarter life crisis ini, memang alhamdulillahnya aku termasuknya yang mungkin belum ke fase itu banget ya, menjalankannya itu. Dari mulai aku dulu lulus kuliah, terus ke dunia kerja, termasuknya aku yang mudah gitu, mudah dapat kesempatan kayak gitu, peluang, walaupun memang ada aktivitasnya berbeda kayak gitu. Kayak misalnya dulu pas aku habis lulus kuliah, aku keterima ngajar jadi guru pendamping khusus di sekolah, tapi itu karena aku ngerasa itu bukan basicku. Terus di situ aku mulai paling setiap prosesnya sih kayak ya, aku lihatnya dari setiap prosesnya aku ngerasa ini bukan basicku. Terus aku kayaknya nggak cocok misalnya di sini. Nah dari situ aku mencari lagi, terus dapat aja.
walaupun statusnya bukan pekerja tetap kayak gitu Kak. Waktu itu tuh saat itu aku statusnya sebagai relawan juga. Cuma memang aku banyak belajar banget terkait kehidupan tuh di sana. Aku waktu itu di pusat pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Nah, gajiku memang sedikit loh Kak. Kalau misalnya dibilang nggak cukup, bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin kisaran gaji pertamaku itu aku inget banget, aku cuma dapat gaji 300.000 itu 2 minggu itu pertama kali aku kerja di bulan Februari 2018 kayak gitu. Cuman setelah aku jalan itu, ya cukup aja, bahkan ngerasa berkah kayak gitu. Nah dari situ jalan aja, memang aku banyak banyak belajarnya di sana Kak terkait kehidupan, terkait rumah tangga segalanya, walaupun memang tidak dipungkiri ya, usiaku saat ini yang mau menginjak 25 tahun tuh pasti banyak juga kayak segelintiran pertanyaan, lo kapan nikah kayak gitu. Lo gimana sekarang, udah ada belum lo kayak gitu, mau kapan kayak gitu, pasti ada pertanyaan kayak gitu, dan aku nggak menafikan semua itu gitu. Bahkan memang orang tua juga saat ini sih kayak gitu ya, apalagi kan sekarang pulang dari penempatan gitu ya, terus udah mau usia 25 tahun gitu ya, bentar lagi ya namanya orang tua pingin cucu gitu kayak ya aku lucu tuh ya, pasti ada kode-kode, oi misalnya kode-kodenya tuh kapan nih, udah ada belum, kok mama rasanya pingin gendong cucu, nanti mama keburu mati gitu. Aduh ya Allah, kalau udah kayak gitu tuh kayak gitu. Cuman ya memang lagi-lagi kita punya pilihannya ya, punya ada takdirnya sendiri. Memang mungkin itu belum jalannya, belum bertemu, dan ya perlu pelan-pelan juga untuk menjalankan itu semua. Ya, sambil sih Kak sekarang tuh lagi perbaiki diri, dan memang sih kayak misalnya kayak pikiran-pikiran gimana ya ke depannya kayak gitu. Misalnya saat ini kan aku belum ada aktivitas juga ya, selain dari misalnya bantuin orang tua, dan juga baru mulai aktivitas nanti Januari nanti. Jadi pasti ada juga sih entah ke depan seperti apa kayak gitu. Cuman ya aku yakin aja kita ada jalannya sendiri loh, nggak usah khawatir dengan semua itu, yang penting kita berusaha kayak gitu. Itu sih Kak, jadi memang aku secara life basisnya mungkin nggak terlalu kelihatan banget ya, akhirnya masih lancar-lancar, mungkin baru mulai itu ya sekarang ini kayak gitu, setelah mau menginjak usia 25 tahun ini gitu. Kalau Kak Ita, gitu. Nah, memang Aku benar jadi sih. penasaran kalau sama Kak Ita gimana. Nah, memang benar sih kalau biasanya kita kan mengalami quarter life itu kalau misalnya sudah menginjak 25 tahun, ya 20 tahun ke atas dan lebih, memang itu yang benar-benar the real life itu ya saat selesai kuliah gitu ya. Jadi kita kayak mencari kerja, terus ada ditanyain tentang jodoh dan sebagainya. Setuju sih kayak Teteh bilang, memang kita nggak bisa pungkiri itu ya, dari banyak orang yang menanyakan hal-hal seperti itu. Tapi memang ada hal yang bisa kita kontrol, lagi-lagi ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, lagi-lagi dan juga lagi itu pemikiran orang, pendapat orang, omongan orang, itu memang kita nggak bisa kontrol. Nah, bahkan justru apa yang ingin kita sampaikan, ya, jadi apapun yang kadang kita ingin sampaikan sesuatu, itu bahkan justru pesannya itu kadang emang berbeda dengan yang kita harapkan, dengan yang mereka terima. Jadi apalagi yang kayak sekarang itu kan memang demokrasi sosial media dan sebagainya itu emang susah kita kontrol, dan itu emang nggak ada di kontrolnya kita. Termasuk kayak Teteh bilang tadi, kayak nikah ya, siapa sih yang mau nikah kan kayak gitu pastinya ya Teh ya. Cuman ya lagi-lagi balik lagi, jodoh itu kan kita nggak bisa beli di pasar kayak barang gitu. Iya, jadi kayak bala-bala gitu Kak, yang bisa dibeli gitu ya. nah benar, jadinya pada akhirnya ya kita, itu bukan ketentuan kita, dan bahkan itu memang udah bukan ranahnya manusia gitu, bahkan itu emang udah ranahnya Allah. Kenapa kita harus ikut campur tangan di dalam hal itu? Yang paling bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, yang taat gitu ya, bukan yang apalagi nikah ini kebanyakan rata-rata kayak ikut-ikutan, udah usia segini harusnya menikah ya harus menikah gitu ya. Teman udah nikah, emang kita juga gitu ya. Gimana Teh?
Iya, emang bener banget sih. Dulu aku kan rencana gitu, kayak dulu pernah ada rencana gitu setelah lulus kuliah itu, misalnya di usia 23 tahun mau ngapain, 24 ngapain, Ya. 25 sudah sampai mana tahapannya. Memang eh, rata-rata karena banyak ngelihat gitu kondisi realnya seperti apa, kita kadang suka ke sugesti kayak gitu. Oh, berarti usia segini tuh ya usia menikah. Padahal tuh belum tentu juga gitu yang pas buat kita itu tuh ya saat usia segitu kayak gitu. Benar-benar. Dan Ya bener balik banget lagi. sih Kak Ita. Mm. Mm-mm. Gimana teh? Gimana Kak Ita? Kak Ita dulu Tetehnya dah. dulu. Dan ini Kak, bener Ya. banget ini Kak. Ketika misalnya kita dengerin omong-omongan orang lain tuh, maksudnya ini kan hidup gue gitu ya. Hmm. Ngapain gitu kita terlalu mikirin omongan-omongan orang lain. Mendingan kita ya jalan, tapi ya sambil kita terus memperbaiki diri, lebih taat dan juga menyiapkan semuanya kayak gitu. Benar-benar setuju. Apalagi langkah rezeki pertemuan maut itu emang di luar dari kontrol kita. Yang kita bisa lakukan ya itu tadi, kita Mm-mm. berusaha, eh, apapun yang kita lakukan itu pasti akan berbuah hasil gitu ya. Mm-mm. Mungkin, Oke. nah, jadi kalau misalnya Teteh sendiri nih, kalau misalnya Mama nih, kan Mama udah bilang nih Mama mau pengen ada cucu nih kayak gitu. Dari Teteh gimana jawabnya tuh? Iya, tunggu aja mah kalau misalnya kadang aku suka dibercandain ya karena memang kita suka bercanda gitu ya. Kalau mau gitu ya anak kecil udah bikin lagi aja mah katanya. Tapi nggak mungkin sih. Teteh lebih mau punya adik gitu ya dibandingkan punya anak dulu gitu ya. Oke, baik. Gitu. Aduh. Kalau kadang memang ya gimana ya, nggak bisa dipungkiri, siapa sih yang namanya manusia pasti pengennya semuanya lancar gitu. Tapi ya Nah, balik lagi ya kan, mm-mm. kita cuma bisa Iya. berencana, tapi kan semua itu tetap kontrolnya dari yang di atas, yang memutuskan yang di atas. Kita melakukan yang Mm-mm. terbaik aja gitu kan. Kalau aku tuh Iya. pernah dapet gini, kalau berusaha misalnya kayak rezeki gitu, jadi lakukan aja semuanya karena kita nggak tahu dari pintu mana yang akan memberikan rezeki gitu. Jadi Mm. lakoni aja selama itu tulus dan ikhlas, itu pasti akan berbuah hasil kayak gitu. Jadi ya sama halnya kayak jodoh ya kan dan sebagainya gitu. Ya jalanin Iya. aja gitu, nanti ada sendiri kok gitu. Dan kita juga bukan ya pasrah banget juga gitu, tapi berusaha Iya juga benar. gitu. Kalau Iya kan. misalnya diem aja di rumah, ya kapan juga gitu ya. Tapi kalau dia Aduh. diam boleh teh, diam di rumah Oh boleh, iya. tapi berusaha doa ya, bangun Oh iya sepertiga benar-benar benar. malam gitu. Mantap mantap, bener-bener bener banget Kak Ita. Lewat doa aja ya kita kita untaikan ke atas ya. Benar. Tapi kalau lihat dari quarter life-nya Teteh itu kan yang kayak Teteh alhamdulillah memang langsung dapat kerjaan, tapi ya nggak, tantangannya nggak terlalu ini. Tapi justru tantangannya Hmm. malah sewaktu udah masuk kerja itu ya Teh, dengan gaji yang nggak seberapa tapi Teteh bisa Iya, stay di situ itu sampai berapa lama ya Teh? itu sekitar 10 bulan Kak di situ sebelum IM ya. Jadi sampai tahun 2019 awal awal 2019 aku masih di sana. Jadi sebenarnya emang sih gajinya memang gak terlalu banyak dan memang beban kerja ya. Kerjaannya juga kan Tanggung kayak jawab misalnya ya, kita tanggung jawab iya kerja. tanggung jawabnya tuh besar juga gitu. Karena kita mendengarkan keluhan-keluhan orang lain atau misalnya kondisi keluarga orang lain dan kadang kalau misalnya kita nggak kuat tuh makan kita pusing sendiri gitu maksudnya aduh ini tuh urusan orang lain kok pusing sendiri tapi memang disitulah tugas kita ya apa ya membantu untuk Ya. penyelesaian masalah-masalah dalam keluarga kayak gitu jadi aku banyak belajarnya di situ sih Kak bertahap-bertahapnya kayak gitu. Oke, ini mendengar dengan kisahnya inspiratifnya Teteh nih, mungkin ada teman-teman kalau mau nanyain boleh gitu ya, karena memang lagi-lagi kita ini lagi berbincang bincang asik ya tentang kisah, Iya kita tentang kisah kiss inspiratif ya. gitu ya, dari Teteh gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyain boleh di kolom komentar.
Atau mau berbagi nih, mungkin ada sama nih dengan Teteh kisahnya setelah kuliah diteror, kapan nikah, kapan dapat kerja dan sebagainya, itu boleh banget. Oke deh, gitu ya Teteh ya. Tapi Teteh keren Iya, sih, bisa melewati itu ya. alhamdulillah Kak. Untungnya apa yo? Eh kan kadang kan setiap orang tuh punya tipikal sendiri ya. Ketika misalnya dapat tekanan tuh responnya seperti apa? Eh ya ketika misalnya kita kuat, apa ya? Kalau aku ngerasanya kuat, walaupun belum belum orang yang kuat ya, belum orang yang taat gitu. Tapi ketika misalnya fondasi agama kita lumayan kuat, insya Allah bisa bisa menjalani itu semua kayak gitu. Benar. Jadi emang intinya dekatkan diri pada Allah gitu ya, karena ujian itu supaya naik Iya, kelas gitu ya. iya bener banget Kak Ita. Kalau misalnya kita hidup tanpa ujian, ya ngapain gitu ya, datar aja gitu, nggak seru gitu. Hampa gitu. Long Hampa kayak jalan bikinnya. tol. Tapi jalan tolnya sekarang nggak semulus itu gitu ya. Apalagi hidup Iya, iya gitu. bener-bener. Iya, apalagi hidup, makanya ya nikmati aja setiap prosesnya kayak gitu. Kak Ita, Oke, aku kok jadi iya. penasaran nih dengan quarter life crisisnya Kak Ita. Nah ini ah sebelum itu mungkin bisa sebelum ke aku ini ada dari Kak Nur. Kak Nur. Wow, Kak Kak Nur kiss. Nur. Oke, terima kasih Kak Nur dengan pertanyaannya. Ini ada ceritain dong gimana akhirnya milih jadi pengajar muda. Nah, gimana nih Teh? Wah. Jadi ini tuh berawal, jadi setelah aku lulus kan aku kuliah cuman ikut organisasinya tuh di dalam kampus ya Kak, di KSR aja kayak gitu. Setelah aku lulus kuliah tuh aku baru ngelihat loh, baru kebuka mata tuh ternyata banyak hal gitu yang bisa kita harusnya manfaatkan sewaktu dulu kuliah. Makanya ngerasa ya Allah, kok baru ngerasainnya sekarang kayak gitu, kenapa kenapa nggak ada dulu gitu, mulai ikut kegiatan-kegiatan yang di luar. Berawal dari NJ, aku ngelihat sudut lain dari Indonesia. Kemudian aku ikutan juga ini coaching Kak. Jadi waktu itu ada coaching dari Yayasan Karya Salim Bampat. Itu tuh di Akmil Magelang. Kan tahu sendiri ya Akmil tuh gimana ya Kak ya. Berhubungan dengan tentara, militer, kemudian sistemnya itu, dia disiplinnya juga itunya mau nggak mau kita kepatiannya di sana, ya mengikuti juga kulturnya di sana kayak gitu. Yang paling aku jadi merasa apa sih yang udah aku lakukan sama ini gitu, apa hal bermanfaat yang kamu lakukan sama itu, setelah aku mendengar ini ada lagu sih, sebenarnya ada proses yang lain tapi lagu itu tuh sangat mendukung aku gitu. Jadi lagunya tuh kayak gini Kak, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada bangsamu. Nah, panjang lagi. Nah, dari situ tuh, ya Allah, aku selama ini udah mau hampir setengah abad hidup di dunia ini, apa nih yang udah aku lakukan, kayak gitu. Nah, dari situlah aku coba submit Indonesia Mengajar, kemudian ngisi essay-nya. Itu, ya Allah, Kak, perjuangan banget tuh ngisi essay itu. Sebenarnya aku bukan orang yang deadline gitu ya, jadi memang aku udah persiapin gitu. Bahkan aku ngisi essay itu, sampai aku nangis kayak gitu, ini benar gak ya aku nulisnya, atau misalnya kayak ngeresapi gitu, entah sih kemarin tuh ngerasanya tuh bener-bener kayak jiwa raga tuh udah niat bener gak sih gitu saat mengisi itu. Dan alhamdulillah aja lolos bertemu dengan kalian semua di ASS. Termasuk yang Begitu nanya Kak ya. ceritanya. Termasuk Iya, ketemu sama termasuk yang yang nanya nanya. ya. Kak Nur. Iya. Gimana sih ini Lope? Aku juga Lope-Lope dong ini Kak Nur. Ih. Nah, oke. Tadi Teteh nanyain aku lagi ya. Aduh. Iya, aku penasaran juga sama Kak Ita ya, biar kita nggak satu arah gitu kan ceritanya, jadi dua arah. Sekarang aku yang membantu kis gitu ya. Boleh Kak Oke, Ita ceritain dong, aku penasaran juga sama water life crisis kakak gitu. nah kalau misalnya siapa dulu? Hai Ikram. Tadi juga ada Oh, Ria yang baru Ikram bergabung. ini. Halo. Ya, Ikram. Terus ada Sri Wahyuni. Hai Sri, sehat-sehat juga ya. Oke, jadi kalau quarter life yang aku itu setelah dari selesai kuliah ya. Selesai kuliah itu benar-benar yang satu, karena gimana ya, menjadi seorang kakak
karena aku anak pertama, jadi itu langsung kayak Iya. beban itu aku bukan beban ya, tapi kayak langsung ada tanggung jawab gitu. Aku punya adik 2 gitu. Jadi setelah Mm-mm. itu setelah lulus kuliah itu masih serabutan kerjaannya, tapi nggak ada yang Oh. tetap gitu. Sebenarnya kalau yang dibilang kalau misalnya dibilang kerjaan itu adalah sesuatu yang menghasilkan, nggak harus tetap kan gitu ya. Iya. Jadi emang alhamdulillah Iya bener sebenarnya banget. setelah itu juga menghasilkan gitu, ada penghasilan dan setelah itu. Nah terus jadi banyak hal yang aku jalanin yang kayak yang orang-orang ya kerja di mana kayak gitu. Terus ini udah selesai kuliah Hmm. tahun berapa? Eh, ya kayak teteh lagi tadi kapan nikah dan Iya. sebagainya. Cuman ya lagi-lagi ya memang tipikal aku itu perkataan orang itu nggak dimasukin ke hati atau kepikiran banget, tapi yang jadi motivasi gitu. Jadi suatu hal yang harus oh ternyata harus setelah ini aku harus ada kerja nih kayak gitu. Dia tuh mau melihat, Mm-mm. lihatlah anak saya udah kerja gini 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 gitu kan. Bebannya itu jadi tekanan itu adalah ketika wah orang lain bisa, kok saya nggak bisa gitu. Jadi di situ juga mulai kayak cari-cari harus kerja bla 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 dan ternyata alhamdulillah dapat kerjaan juga. Cuman di situ bukan passionnya aku gitu, bukan banget dah kayak gitu. Jadi aku nggak bisa nih kerja di kantoran gini gitu kan. Tapi balik lagi karena kita hidup itu nggak kayak jalannya itu yang kayak nggak kayak kita mau gitu. Iya ya. Nggak Ada semudah kerikil itu kayo. gitu. Ada kerikilnya lagi. Nah, dia tuh belum lagi masalah hal-hal pribadi gitu kan. Oke lah itu masalah pribadi yang mungkin hampir semua orang ada, tapi di saat yang bersamaan juga aku ngalamin hal-hal yang nggak terduga kayak yang Wah. harusnya udah ada gitu kan yang bingung dah gue. Ya gitu kan. aku bingung Ya ampun. aku bingung ceritain nggak ya soal ini, aku bingung deh. Pokoknya ada eh seorang gitu ya Iya, harusnya. intinya gitu ya kan. Ada Udah seseorang itu ini ya, yang udah udah berganti mungkin status harusnya kayak gitu kayak. harusnya udah berganti status atau gimana, ternyata ditinggalin cuy. Oh, Gitu gitu. aduh, Jadi sakitnya ya, di sini ya. entah di mana-mana sakitnya, di otak, di hati, di semua. Nah, jadi setelah karena mikir, oh ya udah kayak gitu. Jadi kayak balik lagi ke hal ini, kita ini bukan yang bisa bikin skenario, kita tuh udah ada yang Hmm. atur skenarionya itu dan nggak semua itu jadi milik kita. Emang ini semua bukan milik kita, titipan ya, semuanya titipan. Tapi balik Iya. lagi yang kayak ya ini sewaktu-waktu bisa diambil, sewaktu-waktu bisa diambil kapan aja kayak gitu. Jadi jangan berharap kita itu apa yang ada itu punya kita, enggak. Jadi saat udah klik gitu, oh kayaknya memang eh, apa yang aku jalanin ini adalah tantangan hidup yang mana aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena seseorang kayak di surah An-Nur kan udah dijelaskan di situ bahwa orang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, Mm-mm. laki-laki yang baik juga untuk perempuan yang baik. Nah, jadi Oke. balik lagi ke situ, dan jodoh itu lagi-lagi bukan kontrol kita. Jadi ketika oh ya udah ditinggalin bukan jodoh, ya udah kayak gitu. Ya udah semoga dia bahagia di sana dan aku juga bahagia di sini dengan caraku gitu. Jadi udah nggak kayak sekarang, apalagi di beranjak usia aku udah segini, makin banyak yang nanya kapan nikah, baru pulang Oh loh, iya. kerjanya gimana di sana. Ya aku maksudnya ya aku akan menjawab dengan bijak kayak iya kapan nikah nanti ada waktunya, karena setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya kayak gitu. Jadi ya tunggu Hmm. aja ya undangannya, nanti kalau nyampe undangannya jangan lupa datang gitu. Jadi lebih ke situ. Iya ya. Tapi kadang-kadang kalau terlalu nyinyir pun harus kita jebrok juga gitu kan. Kadang-kadang terjawab yang kayak eh, kadang-kadang suka kali yang aku tuh jawabnya kalau misalnya orang yang udah nyinyir kali gitu ya kayak gini. eh, Emang jodoh itu bisa dibeli ya?
kayak gitu. Emang ada ya di pasar? Oh, Kalau ada mau langsung aja beli gitu. Karena ini kan bukan mau gimana ya, bukan nggak bisa kita kontrol, nggak bisa yang kita main comot-comot gitu dan nggak sembarangan orang mm, juga yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita gitu kan. iya, Ini bisa datang orang ke rumah, ya udah terima aja yang udah datang ke rumah. Hello, kita juga harus lihat agamanya seperti apa. Ini kalau orang datang ke iya. rumah yang antar paket gimana? Oh, Ya gitu itu kan. beda lagi. Beda Iya, lagi iya. ya teh. Ya, jadi yang kayak gitu sih teh. Nah kalau misalnya soal rezeki ya sekarang aku juga nggak balik lagi ya kita ideologis boleh tapi juga harus realistis gitu. Apalagi sekarang ya udah ada RUU itu ya, jadi kita harus benar-benar Oh iya, gitu ya. Wow. Nah, jadi kita iya yang benar-benar ya. benar-benar Mm. jadi lakoni aja apa yang bisa, yang penting itu halal dan bisa menghasilkan karena kalau yang namanya pekerjaan itu ya sesuatu yang bisa menghasilkan, bukan harus kerja tetap kamu dikatakan sudah tidak pengangguran, tidak, enggak. Jadi lakoni aja, cintai apa yang kamu lakukan selama itu menghasilkan dan halal, bisa bermanfaat banyak sama banyak orang, lakoni aja nggak apa-apa, jangan malu gitu. Nah kayak sekarang kan aku nih ya udah pas pulang dari pengajar muda, dari ilmu kelautan larinya kemana, perkebunan dong. Jual bibit, suka yang promo ya. Oh iya, iya, iya. Jual Boleh, boleh bibit Kak Gita. gitu. Nah jadi ya kayak jual bibit durian dan sebagainya. Nah sekarang juga kemarin baru juga ada kolam yang aku kelola, itu ada mujair, jadi ya lakoni aja Nah, selama itu nggak iya. ngerugiin Halal ya. gimana ya kan, halal juga bener itu sih teh. Iya. Iya, bener banget sih Kak Gita itu ya. Kalau misalnya kita cuman fokusnya ke eh, gaji yang tinggi misalnya, terus tuh tempat yang memang harus sesuai dengan keinginan kita, ya bakal ngerasa kurang terus gitu. Maksudnya kerasa kurang, kurang, kurang. Apalagi tipe manusia itu ya nggak ada kata puas gitu ya. Maksudnya pasti ada hal yang ingin dicapai kayak gitu-gitu. Makanya ya bener banget sih, jalani dulu aja sambil kita bersyukur, terus terus meningkat kayak gitu ya, karena itu tuh proses gitu bertahap. Aku hari ini juga kayak habis denger quotes gitu ya, yang memang sebenarnya hasil itu bonus gitu, hasil yang kita dapatkan tuh bonus, yang Benar, jadi nikmat itu prosesnya, dan di setiap proses. proses itulah gimana caranya kita belajar buat terus bersyukur, terus kita bahagia, terus kita dapat hikmah makna hidup lah untuk kita lebih baik lagi. Ya Oi, benar, karena Kak terkadang Ita. kan apa ya, kita tuh kayak yang fokus ke hasil ya, karena orang Nah, juga akan iya. melihat hasil, padahal yang membentuk jati diri kita seperti apa, karakter kita seperti apa itu ketika proses. Kalau misalnya itu semuanya mulus-mulus aja, akan ada karakter yang kayak mungkin syukurnya ada tapi kurang gitu. Tapi kalau misalnya Mm-mm. ada banyak kerikil, kita bakal lebih bersyukur lebih dan bahkan lebih kayak apa ya, oh ternyata kalau misalnya ada tantangan seperti ini aku harus seperti apa, aku harus seperti ini, oh kalau ada kayak gini aku harus seperti ini. Dan harapannya juga ketika kita punya tantangan itu kita berbagi seperti kita Mm-mm. sekarang ini, Kis ya, kisah Iya, inspiratif ini bisa semoga termotivasi orang lain dan juga mikir bahwa nggak cuman kamu kok, kita udah iya, ngelaluinnya kayak gini loh caranya, mungkin kamu bisa mengkondisikan juga dengan cara ini disesuaikan dengan kondisinya yang kamu gitu. Jadi pada akhirnya mm, paling banyak pengalaman dan kita mengambil pengalaman itu jadi hikmah, itu juga menjadi sebuah apa ya, modal ya, modal hidup kita ke depan gitu ya. iya, iya, bener banget sih Kak Ita ya. Kita sama, maksudnya walaupun memang setiap orang tuh punya tantangan hidup yang berbeda, tapi sebenarnya secara alur sama lah gitu ya, tahapan-tahapan untuk prosesnya tuh bakalan sama gitu. Maksudnya bukan proses ya, tahapan tantangannya itulah, karena memang hidup itu kan berkembang dan seperti itu ya, pasti setiap orang punya pemikirannya tersendiri terhadap hidupnya mau dibawa kemana nih, atau misalnya apa yang ingin dicapai dan segalanya, dan rata-rata ya seperti itu kayak gitu.
Dan paling penting juga terkadang orang kayak bilang ya udah hidup itu ngalir aja, gimana ke depannya kita hadapi. Benar sih, tapi nggak ada salahnya kita memplanningkan gitu ke depannya mau seperti apa, mau jadi apa, mau gimana. Karena ketika udah ada hambatan di depan itu, kita tahu oh ternyata gini gitu. Dan bahkan justru kalau misalnya kita udah memplanningkan seperti apa ke depannya, jadinya kalaupun nggak sesuai dengan planning itu, tapi nggak jauh banget gitu loh untuk yang nggak sesuainya itu, dan kita juga untuk menyesuaikannya kembali pun lebih gampang gitu. Itu perlu sih kalau menurutku, jadi lebih terarah aja hidupnya gimana dan lebih terpetakan gitu ya. Iya, setuju banget sih Kak Ira sama itu. Misalnya kita nih ya, ketika misalnya kita di sungai benernya kalau mengalir ya, kan misalnya kalau misalnya kita hanya mengikuti aliran itu aja, kita nggak banyak hal yang kita dapatkan. Tapi kan kalau misalnya kita berencana atau kita bisa memikirkan sesuatu, oh kita nanti singgah dulu nih di persimpangan ini, atau kita singgah dulu nih di pojokan ini, kita mau ngapain di situ. Jadi lebih banyak makna yang bisa kita ambil kayak gitu, dan lebih mudah juga sih ketika kita nanti menjalankannya. Walaupun secara ketetapan kan kita nggak tahu ya apakah rencana kita sesuai dengan apa ya rencana yang sudah kita list itu, belum tentu hal yang baik gitu bagi Allah gitu. Tapi setidaknya kita memplan hidup kita biar lebih mudah gitu. Iya, benar sekali. Sarangnya teteh. Iya ya ampun. Karena memang kan kita setiap orang itu pasti bakalan mendapatkan dan menjalani ujian-ujian yang berbeda. Meskipun sebenarnya inti dari ujian itu adalah sama gitu. Cuman cara ujiannya itu atau metode yang Allah gunakan untuk menguji kita itu berbeda sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Nah, semakin kita banyak ujian berarti oh ternyata kamu sanggup gitu. Dan kalau melaluinya dengan baik, berarti derajat akan dinaikkan di mata Allah gitu. Nah, jangan sekali-kali juga yang kita tuh mikir derajat di hadapan manusia aja gitu. Padahal sebenarnya derajat yang paling perlu kita jaga itu di depan Allah gitu ya. Nah, gitu. Iya sih benar. Benar kita tunggu ini bisa kalau ada yang mau nanya, boleh nih nanya di kolom komentar lagi tentang atau mau cerita juga boleh. Nanti ya Teh ya. Kita akan bagi teman-teman yang mau bercerita tentang quarter life-nya atau kisah inspiratifnya supaya mungkin kedepannya ada yang melihat, wah saya seperti ini dulunya, jadi hikmah untuk orang lain ya. Itu bisa aja langsung di DM ke Instagram saya, itu bisa nanti berupa draft cerita tulisan ya, ataupun memang kita undang langsung nih kayak live IG gitu ya Teh ya. Biar lebih rame gitu ya kayak kita ya. Lebih rame. Jadi banyak inspiratif, semakin banyak cerita-cerita menarik, kisah inspirasi, makin banyak inspiratif dan hikmah yang bisa kita ambil gitu, motivasi juga kan kehidupan kita gitu. Iya. Yang tadi ya kita ya, yang tadi terkait kita kadang suka mikirin orang lain ya. Kadang kita tuh ya suka disibukkan sama bangun topeng. Maksudnya orang lain ngerasa enak nggak ya kalau misalnya kayak kita gini, atau misalnya kita ngelakukan ini tuh ya untuk orang lain ngerasa aman atau nyaman dekat kita. Kadang kita tuh suka fokus di situ, dan tanpa kita kayak mendekatkan sebenarnya yang kita tadi bilang, kita tuh ya meletakkan diri pada Allah gitu, pada Tuhan kita kayak gitu. Dan yang memang sebenarnya ya beliau lah kayak gitu. Tuhan lah yang akan menilai semuanya gitu, bukan hanya kita mengharapkan penilaian dari manusia kayak gitu. Iya. Ini ada juga nih dari Kak Nur. Setelah setahun selesai jadi pengajar muda, apa yang berubah dari seorang Teh Lipur? Nah, udah pulang nih Teh, apa yang berubah Teh? Apa ya? Pasti ada sih yang berubah. Karena setahun di sana tuh banyak banget ya. Aku yang paling berubah dari suara mungkin ya. Suaraku cetar banget di sini. Bahkan mungkin aku ngomong kayak gini tuh bisa sampai ke tangga kayaknya ini. Wow.
Pilih kayak aku dong, Teh, aman. Jadi pilihnya di outdoor. Jadi orang kalau aku menjerit nggak terlalu denger gitu. Iya, karena kebiasaan Kak ya, kalau misalnya di desa kan dulu suka teriak-teriak, misalnya manggil dari gunung satu ke gunung yang lain. Ya kayak gitu ya. Jadi udah kebiasaan teriak-teriak gitu. Nah, itu sih yang berubah itu kalau secara itu ya. Iya, benar. Selain dari misalnya lebih ke aku alhamdulillahnya tuh bisa apa ya, bersyukur banget bisa ngambil pelajaran dari setiap yang aku lewati sama di penempatan, entah itu misalnya dari interaksi dengan teman-teman pengajar mudanya sendiri dan interaksi di desa, kehidupan di desa seperti apa yang memang beda jauh ya, cukup beda jauh dengan kehidupan sebelumnya. Jadi memang aku ngerasa rasa syukurku tuh semakin meningkat kayak gitu selama setahun di sana, dan memang ngelihat gitu sih banyak hal yang memang tidak sesuai dengan eh, apa ya, ekspektasi, atau misalnya berbeda banget gitu, kejomplangan daerah misalnya, antara Pulau Jawa seperti apa dengan Pulau sana seperti apa, atau di tempat-tempat yang memang eh, jauh gitu dari akses seperti apa. Jadi memang itu sih yang lebih aku dapat banget yang terasa, walaupun mungkin yang lain-lainnya ada juga, tapi yang paling terasa banget itu Kak Ita. Keren tuh Teh. Itu Kak Waktunya Kak Nur. Nur. Parah gue saat ini memang nih ah. Nah, keren ya. Berarti rasa syukurnya udah tambah lagi ya Teh ya. Iya, alhamdulillahnya itu sih Kak. Karena aku inget banget sama guruku dulu, eh, ketika misalnya kita aktivitas apapun ya tetap harus meminta gitu ya, lembutkanlah hati ini biar bisa menggali hikmah dari setiap pembelajaran, lembutkan hati juga ketika misalnya kita mau berhubungan dengan orang lain kayak gitu. Jadi memang niatkan hari ini ya untuk beribadah juga gitu, hanya semata karena Allah gitu. Ya benar. Balik lagi apa-apa libatkan Allah gitu ya setiap langkah ya. Iya. Sama Teh aku juga gitu. Aku nggak ditanya sama Kak Nur yang soal itu nggak Aku apa-apa yang ya. nanya deh. Aku aja yang nanya ke Ita. Biar kita berbagi lebih kaya gitu ya inspirasi yang didapatkan. Coba Kak Ita ceritakan juga deh. Aduh, kayak malu gitu aku kayak minta ditanyain. Ya, bener. Jadi kalau misalnya aku hampir sama sih sama kayak Teteh yang lebih setelah pulang itu lebih kayak bersyukur, yang lebih kayak gimana ya? Kalau dulu ada satu titik gitu kayak putus asa ya. Kalau sekarang udah kayak enggak gitu kayak pikiranku ya selagi kamu bisa lakukan, selagi kamu mampu lakukan gitu. Dan lakukannya itu benar-benar tulus, ikhlas, dan semuanya itu yang paling terbaik dari versi diri. Dan lagi-lagi aku tuh kayak yang sedikit-sedikit libatkan Allah gitu, apa-apa libatkan Allah gitu, udah nggak yang kalau dulu ya kadang-kadang ya udah buat aja kayak gitu, begitu gagal kita nggak mikir tuh, kalau gagal ya nggak mikir tuh kenapa gagal kayak gini, paling kayak gitu, nggak mikir yang ke arah mungkin karena nggak nanya sama Allah nih kayak gitu. Ini enggak, lebih sekarang itu aku lebih apa-apa mau apa yang aku lakukan kayak ridho dari orang tua dan ridho dari Allah, itu aja udah jalan ya. Alhamdulillah ya semakin kesini kayak nggak kosong, kayak hatiku juga nggak kosong, nggak hampa, terus pikiranku juga nggak kosong, nggak hampa. Ada hal-hal yang memang yang aku pikirkan yang produktif gitu. Iya, bener sih Kak Ita, itu kerasa banget ya. Ketika hati kita kosong, pikiran apalagi kosong, ya udah nggak ada arah gitu. Benar. Jadi gimana ya Teh? Mungkin ya dari ini kita kan KIS ini episode pertama kita ya. Iya. Jadi dari kita dulu yang host-hostnya kayak gini ya, yang menceritakan. Yang cerita ya. Iya benar. Mungkin teman-teman balik lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bercerita dan berbagi tentang kisah inspiratifnya, boleh di DM, itu boleh Oke, DM ya, dan boleh juga di email, nanti akan dikasih informasi emailnya kemana. Kalau DM juga boleh melalui Lipur atau ke saya.
Nanti itu bakalan kita tanya mau live atau memang mau Iya. kasih Kita drive sampaikan. aja yang kita bacain kisahnya. Boleh juga teman-teman semuanya itu nanya-nanya ya. Boleh juga nanya-nanya ini gimana, ini gimana dan sebagainya. Boleh langsung DM aja gitu. Kita udah nggak terasa nih udah berapa lama ya? Udah sejam nggak ya kali ya? Nggak Tahu terasa ya ya tadi mau memang. jam berapa ya? Iya ya, kalau misalnya Lupa. emang sih kalau Ya, ada yang DM sepertinya Kak? kita sudah sepertinya kita sudah sampai hampir 1 jam. Nah, begitulah kisah inspiratif yang memang semoga dapat hikmahnya ya kepada Iya, kayak gitu. semua. Karena memang kisah itu kita nggak semua kisah bisa kita alami, tapi kita ambil hikmah dari kisah-kisah dari orang lain ya, kisah-kisah inspiratif dari banyak orang. Jadikan Iya. motivasi untuk diri sendiri dan bisa di-compare nih. Oh ternyata ada ya kisah orang seperti ini, jadinya kita lebih bersemangat lagi. Nah, jangan lupa Iya. balik lagi nih ada yang baru bergabung, Bang Budi. Bang Budi, Bang Ben. Hai Bang Ben. Bang Ben ini. Ada Yaya juga. Ada Ripcul juga, ada Ripcul. Ada Desva. Ini kalau saya Desva ini yang satu DA sama aku ya di Medan waktu itu. Waktu Wow. DA pengajar muda sepertinya. Nah, jadi gitu ya bagi teman-teman yang ingin berbagi balik lagi berbagi kisah inspiratifnya mungkin bisa diambil hikmah oleh orang lain boleh DM kita saya atau Lipur nanti kita akan bacakan atau memang langsung kita undang di live Live di live sini. Dia apa IG-nya. Kak? Iya. Nah kata Eva iya nih iya Kak. Wah, ini. Oh, Dari iya, Jambi iya. ya Eva dari Jambi ada Oni juga. Hai Oni, apa kabar? Semoga sehat ya di sini dan semoga semuanya mau nih dengan ringan hati untuk berbagi kisah inspiratifnya. Bisa DM kita ya. Gitu. Ada Iya, siap. mungkin ini udah di penghujung ya Kak ya. Di penghujung yang mana mungkin Teh Lipur mau kasih quotes apa nih buat kita semua? Aku ini aja sih Kak, nikmati setiap prosesnya dan libatkan Tuhan dalam setiap prosesnya juga. Masalah hasil itu bonus lah kayak gitu. Jadi semangat ya teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Teteh? Dari aku udah Kak, paling itu aja. Nanti kita untuk berikutnya kita bakal ada sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton, jadi jangan bosen ya kalau misalnya nanti kita ada acara-acara lagi berikutnya. Muncul lagi kita berdua ya. Gitu. Benar. Mungkin ini sedikit penjelasan ini kisah inspiratif ya dari berbagai orang yang ingin berbagi kisah-kisahnya. Semoga harapannya yang melihat dan mendengarkan kisah ini bisa termotivasi lagi dan bisa mengambil hikmah dari setiap cerita teman-teman gitu. Nah, hostnya itu ntar ada aku yang akan menemani dan Teh Lipur pastinya. Untuk episode pertama ini masih kisah inspiratif kita berdua dulu. Semoga juga bisa bisa semuanya itu bisa mengambil hikmahnya dari apa mengambil yang hikmahnya, kita, iya. Benar. Kita Gitu. ambil yang baiknya Kak. Kalau misalnya ada yang baik bisa kita ambil yang baik. Ya. Kalau misalnya ada yang buruknya dibuang jauh pelajaran gitu. aja gitu ya. Iya. Nanti kita bakalan yang kayak sharing biasa gitu ya Teh ya, enjoy aja nggak terlalu formal karena kita juga bukan orang yang formal banget gitu. Nah jadi paling kita cerita kisah-kisahnya teman-teman dan jangan lupa juga itu untuk di DM lagi-lagi ya DM karena ini kita harapannya ke depan mungkin setiap 2 hari sekali ya Teh ya akan mengadakan ini, semoga nggak ada halangan. Pokoknya pantengin aja terus di IG-nya saya dan IG-nya Teteh nih.
tentang ke depan ada apa lagi gitu. Oke. Di sini masih hujan, gerimis. Di sana gimana Teh? Kaita aman jaringan? Ya Teh? Halo Teh? Halo, halo. Aman aja kok di sana aman. Di Mana sini ya? mau hujan. Ya udah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Kita akhiri ya. Mungkin ini aja, mungkin quotes dari aku sedikit itu adalah sebagai penutup. Tetap semangat teman-teman karena apapun yang dilakukan mungkin tulus ikhlas dan libatkan Allah ya. Semoga hasilnya itu baik. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi tanamlah hal-hal yang baik supaya yang kita tuai itu juga baik. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara kisah inspiratif. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah menyaksikan kayak gitu. Terusnya, kita tutup ya acara ini. Iya. Oke deh kalau gitu. Dadah, makasih Ya, itu Teteh. ya. Iya, dadah. Dadah.